semuanya mungkin hampir semua yang mengambil kelas A ya. Ada kelas B di sini? Iya Ibu betul, dari kelas B cuman ada 2 orang. Oh, siapa? Farista Kelas. sama Anita Bu. Oke, baik. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena mata kuliah pilihan. Oke, saya izin share untuk RPS-nya dan ternyata belum bisa saya untuk share Iya Ibu, sebentar ya paparannya. Ibu. Ya, silakan. Kalian ini ada yang sedang menjadi panitia ini ya? Apa acara yang sedang berlangsung di ONJ? Namanya? Yang pekan masih di mute. Reskim apa namanya? Aduh, apa namanya? Peksiminas. Iya. Dinda jadi panitia, Din? Enggak, Ibu. Ah, tidak. Oke. Jadi ada tidak di kelas ini yang menjadi panitia? Mungkin bukan jadi panitia, tapi jadi penonton ya? Tidak juga. Kalau yang Kasio, siapa Kasio? Saya ikut Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Oke. Berarti sekarang posisinya sedang di sekolah. Iya, Ibu. Oke, baik. Oke, saya share dulu RPS-nya ya. Sudah muncul belum RPS-nya? Sudah Ibu. Sudah, oke baik ya teman-teman. Nah, ini adalah RPS untuk mata kuliah rancangan percobaan ya di semester 121. Oke, ini SKS-nya bobotnya adalah 3 SKS. Ya, jadi seperti mata kuliah wajib ya jatuhnya. Jadi kita punya 3 SKS. Kemudian dosen pengampunya yang pertama saya, yang kedua adalah Bu Ola. Nah, nama lengkap Bu Ola adalah Haula Rahma Azima. Beliau juga sebetulnya lulusan dari UNJ yang satunya Bu Ola ya. Nanti Bu Ola mungkin bisa memperkenalkan diri kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Rancop. Atau mungkin pernah bertemu sebelumnya teman-teman dengan Bu Ola? Atau belum? Barangkali pernah di awas ujian tuh kemarin kan sempat kita ya, ada yang diawas sama Bu Ala nggak? Ada Ibu. Pernah Ada. ya, kayaknya pernah. Mata kuliah apa Oke. tuh? Mungkin Pernah, startup pernah. mungkin pernah ya. Oke. Ya Bu Ala teman-teman ya. Bu Ala saat ini berarti sudah berapa bulan ya Bu Ala bergabung di UNJ? Kalau untuk semester lalu sih hanya bantu untuk ngawas aja. Tapi kalau untuk semester ini baru dari Agustus ya fullnya. Oke, iya. Jadi masih baru teman-teman ya, tapi tentunya sudah punya kapasitas untuk mengajar begitu. Nah, jadi nanti sebelum UTS, sesuai pertemuan 2 sampai UTS akan dilanjutkan oleh Bu Ola gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Mungkin ada beberapa yang sudah menanyakan kepada kakak kelas gitu ya, Rancop ini mata kuliahnya seperti apa begitu ya. Yang pasti ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan StatMat. Ya. Jadi kalau statistika matematika 1 dan 2 sangat teoritis ya, sifatnya sangat apa namanya ya teoritis begitu ya, banyak kalkulusnya, teknik kalkulusnya digunakan begitu, teknik peluangnya juga ada. Kalau di mata kuliah rancangan percobaan pada umumnya ini adalah sifatnya aplikatif
ya. Jadi sangat-sangat bisa lebih mudah dipelajari. Apa sih materinya? Kita nanti akan mempelajari di awal pengenalan rancangan percobaan itu sendiri, ya, di mana perancangan percobaan itu ada yang disebut perancangan perlakuan dan ada yang disebut sebagai perancangan lingkungan. Nah, ini nanti kita akan pelajari untuk percobaan faktor tunggal, ya. Lalu nanti ada percobaan faktorial. Oke. Nah, percobaan faktor tunggal itu meliputi ada yang namanya rancangan acak lengkap, ya, atau disingkatnya RAL. Ada yang namanya rancangan acak kelompok lengkap atau disebutnya RAKL. Lalu ada rancangan bujur sangkar Latin RBSL. Lalu kalian juga akan mempelajari mengenai ANOVA. Nah, kalau di Statdas kita pernah belajar. Nah, di sini juga akan diterapkan yang namanya tabel ANOVA di dalam rancangan percobaan. Nah, nanti ya setelah menerapkan rancangan-rancangan ini, kita akan mempelajari mengenai uji lanjutnya. Ya, artinya kalau kita sudah menerapkan beberapa perlakuan atau treatment, kita mau cari tahu perlakuan mana atau treatment mana yang paling baik, kita bisa melakukan uji lanjut dan atau uji perbandingan antar perlakuan tersebut. Baru ya pemeriksaan model. Jadi model rancap yang nanti dihasilkan itu ada uji normalitasnya, homogenitasnya juga dicek seperti itu. Nah, setelah UTS nanti lebih banyak kita mempelajari percobaan yang bersifat faktorial, artinya faktor yang akan kita lihat pengaruhnya itu tidak hanya satu buah, tapi lebih dari satu faktor ya. Di antaranya ada yang namanya faktorial dalam RAL, ya, dalam rancangan acak lengkap, ada faktorial di dalam rancangan acak kelompok lengkap. Bedanya apa? Nanti kita pelajari. Nah, nanti ada secara khususnya juga kita akan berbicara faktorial untuk hanya 2 faktor. Ya, jadi ada namanya faktorial 2 pangkat K, nanti juga ada yang namanya rancangan split plot atau disebutnya sebagai petak terbagi. Nah, sekarang dari deskripsi tersebut kalian bisa membayangkan betapa akan beragamnya rancangan percobaan atau desain eksperimen yang akan kita pelajari. Ya, jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa nanti kalian tentunya diharapkan mampu menerapkan, ya, mengaplikasikan rancangan percobaan atau desain eksperimen tepat, gitu ya, dan sesuai dengan permasalahan di bidang pendidikan, gitu. Karena dasarnya adalah desain eksperimen atau merancang suatu eksperimen, merancang suatu percobaan, maka ini sifatnya sangat aplikatif. Ya, jadi tidak teoritis seperti mata kuliah statistika sebelum-sebelumnya. Nah, capaian pembelajaran yang artinya nanti pada saat kalian lulus begitu ya, dengan mempelajari mata kuliah ini apa sih yang diharapkan? Nah, di sini ada 3 CPL Prodi Pendidikan Matematika yang dibebankan kepada mata kuliah ini, tentunya teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Di sini ada 3 poin, dari mulai teman-teman paham bahwa Anda semua sebagai pendidik ya, pendidik profesional, calon pendidik profesional, lalu yang selanjutnya nanti mengkaji implikasi dari implementasi ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah bisa mengambil keputusan secara tepat gitu. Nah, rancangan percobaan ini salah satu mata kuliah yang sangat bermanfaat digunakan begitu ketika nanti kalian menyusun tugas akhir ataupun ingin melakukan suatu penelitian-penelitian gitu ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa sangat mudah untuk dipelajari. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya juga bisa dibaca sendiri nanti ya. Tentunya ini dikaitkan dengan topik atau pokok bahasan yang ada di mata kuliah ini begitu. Begitu pula untuk sub CPMK-nya, ini turunan dari CPMK atau capaian mata kuliah pembelajarannya, atau seringnya kita sebut sebagai indikator. Gitu ya. Jadi diharapkan nanti selama mata kuliah ini kalian tuh bisa apa saja gitu ya. Nah, ini adalah tujuan-tujuannya atau sub CPMK-nya. Oke, nah ini adalah pokok bahasannya. Nah, pokok bahasan untuk mata kuliah rancangan percobaan sampai dengan akhir perkuliahan kita akan mempelajari sebanyak 8 buah pokok bahasan. Di mana masing-masing nanti ada sub bahan kajiannya atau sub pokok bahasannya. Untuk yang pertama, insya Allah nanti kita coba diskusikan sedikit ya mengenai pengenalan rancangan percobaan. Tentunya kalian nanti akan memahami apa itu rancangan percobaan, mengapa kita harus mempelajari rancangan percobaan.
prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh dilarang gitu atau tidak dilakukan gitu, atau yang harus dilakukan itu apa saja begitu ya di dalam rancangan percobaan. Ini nanti kalian akan lihat seperti apa. Lalu yang kedua, ini materinya masih review dari mata kuliah sebelumnya, karena ada beberapa konsep atau konsep gitu ya, konsep di statistika dasar yang teman-teman perlu ingat kembali, dan itu akan diterapkan dalam rancangan percobaan. Contohnya apa? Konsep dasar dari statistik mengenai sampling, lalu bagaimana kita menguji perbedaan rata-rata gitu ya, dan perbedaan rata-rata yang sifatnya ada saling bebas, kalau teman-teman ingat, ada rata-rata yang tidak saling bebas, begitu ya. Lalu bagaimana parameter ragam dan rata-rata dari suatu distribusi normal, begitu. Nah, itu adalah konsep-konsep dalam statistika yang ada hubungannya gitu ya dengan mata kuliah rancangan percobaan. Baru nanti pokok bahasan yang ketiga, kalian akan mempelajari yang namanya percobaan faktor tunggal. Nah, kalau ada faktor tunggal berarti kan ada yang tidak tunggal ya. Nah, sebelum UTS, kalian semua akan mempelajari percobaan atau ya eksperimen untuk faktor tunggal. Artinya hanya ada satu faktor saja yang akan kita lihat pengaruhnya terhadap respon, atau hanya ada satu treatment saja yang kita uji pengaruhnya terhadap respon. Tadi sudah dijelaskan di dalam deskripsi, ada yang namanya rancangan acak lengkap, ada rancangan acak kelompok lengkap, ada rancangan bujur sangkar latih. Ya, 3 ini adalah rancangan percobaan untuk faktor tunggal. Baru nanti ya, apa sih yang dipelajari di rancangan percobaan begitu ya? Kita akan tadi melihat pengaruh ya. Misalnya kalian nanti pada saat PKM gitu ingin melihat pengaruh, apakah ada pengaruh model pembelajaran konstruktivisme misalnya terhadap kemampuan matematis siswa begitu. Nah, artinya nanti yang menjadi treatment-nya itu adalah atau menjadi perlakuannya itu adalah tadi si model pembelajaran yang kalian terapkan di kelas tersebut. Apa yang mau diukur? Tadi kemampuan matematisnya. Nah, misalnya kemampuan matematisnya itu ada lebih dari satu, gitu ya. Ada tadi konstruktivisme, misalnya, konstruktivisme itu kan jenisnya juga banyak ya. Misalnya ada yang jenis 1, jenis 2, jenis 3 misalnya. Kalian terapkan ada 3 jenis. Nah, di Rancop kita ingin melihat di antara 3 jenis model tersebut, mana yang memberikan pengaruh terhadap si kemampuan matematis siswa gitu. Ya, secara bersama-sama gitu 3 model tersebut itu menunjukkan adanya perbedaan tidak ya terhadap kemampuan matematis siswa. Ketika menunjukkan adanya perbedaan kemampuan matematis siswa, artinya ada yang berpengaruh di sana, kalian akan bisa mengetahui model pembelajaran mana yang lebih baik dengan melakukan perbandingan antar perlakuan. Jadi kalian membandingkan nanti, ya, membandingkan model pembelajaran mana yang lebih tepat begitu, bisa menggunakan 3 jenis uji ini. Uji beda nyata terkecil, uji beda nyata jujur, sama uji Tukey. Sebetulnya banyak sekali uji perbandingan antar perlakuan atau uji lanjutnya gitu ya, banyak sekali. Tetapi di sini saya batasi untuk 3 jenis saja ya, BNT, BNJ, dan uji Tukey. Nah, setelah teman-teman mempelajari itu, ada yang namanya pengujian asumsi ANOVA. Jadi kalau di Rancop itu kita pasti ANOVA terus, teman-teman. Ya, untuk melihat pengaruh tadi kita menggunakan ANOVA. Nah, ini bisa panjang pertanyaannya. Kenapa pakai ANOVA? Kenapa tidak pakai uji rata-rata yang ada di Statdas gitu ya? Nah, nanti teman-teman akan menemukan sendiri, oh iya ternyata ini bisanya menggunakan ANOVA begitu. Nah, di sini ada beberapa asumsi ya yang harus dipenuhi. Nanti teman-teman belajar ada yang namanya keaditifan model, homogenitas ragam galat percobaan, independensi galat percobaan, sama normalitas galat percobaan. Jadi ANOVA itu sebetulnya tidak boleh langsung digunakan, tetapi bisa digunakan ketika asumsi-asumsi ininya sudah terpenuhi. Ya, nanti bisa dipelajari bersama. Baru masuk ke percobaan faktorial, teman-teman. Jadi lebih dari satu faktor. Di sini ada percobaan 2 faktor, ada faktorial dalam RAL, ada faktorial dalam RAKL.
Bu bisa nggak nanti 3 faktor, 4 faktor? Bisa ya, tetapi tentu semakin kompleks ya. Kita pelajari 2 faktor dulu, nanti kalau mau coba 3 faktor, tinggal mengembangkan dari 2 faktor ya. Lalu ada percobaan khusus teman-teman namanya faktorial 2 pangkat K, apa itu? Ya, nanti kita pelajari. Di sini contohnya ada faktorial 2 pangkat 2, faktorial 2 pangkat 3, dan faktorial 2 pangkat K yang berarti ini sifatnya adalah umum. 2 yang menjadi bilangan pokoknya di sini ya, yang bukan pangkatnya, itu disebut sebagai taraf faktor. Nah, sedangkan pangkatnya ini 2, 3K itu adalah banyaknya faktor. Nanti kita pelajari. Baru yang terakhir adalah rancangan split plot atau petak terbagi. Ya, ini adalah ada split plot dalam RAL, ada split plot dalam RKKL. Nah, lihatlah di sini ya, pokok bahasannya semuanya aplikatif, teman-teman. Jadi nanti apakah memungkinkan menggunakan software? Sangat memungkinkan ya. Kalau untuk sebelum UTS, saya serahkan ke Bu Ola apakah ingin menggunakan software atau tidak. Nanti kalian ikuti saja ya. Nanti setelah UTS juga kita coba lihat perkembangannya ya, memungkinkan atau tidak menggunakan software begitu. Tentunya karena aplikatif, maka kegiatan pembelajarannya diharapkan bisa hampir case-based learning gitu ya, karena pasti akan menggunakan beberapa kasus-kasus dalam setiap rancangan percobaannya. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau sudah mempelajari ini jangan hanya mengambil sumber belajarnya itu dari PowerPoint dosen saja gitu ya, atau hanya dari ya yang dosen berikan gitu ya, tetapi kalian juga buka banyak sekali di sana gitu ya, seperti jurnal atau misalnya sumber belajar yang lain ya yang ada kaitannya dengan rancangan percobaan. Karena tidak hanya bidang pendidikan matematika yang menerapkan rancangan percobaan, teman-teman. Dari mulai bidang yang namanya agrikultural gitu ya, kemudian biologi, kimia begitu ya. Jadi ini banyak sekali diterapkan di berbagai bidang karena sifatnya eksperimen dan banyak bidang yang membutuhkan eksperimen. Sinkronus dan asinkronus ini 2 model pembelajaran yang kalau daring yang bisa kita gunakan dengan kondisi kalian lintas angkatan. Ya mungkin ini tantangan tersendiri di rancangan percobaan ya, tantangan sendiri di mata kuliah pilihan pendidikan matematika yang dibuka untuk semua angkatan. Gitu. Jadi nanti silakan dibicarakan kembali dengan Bu Ola ya untuk yang sebelum UTS, apakah jadwal perkuliahannya, maksudnya gini, usahakan jangan sampai pada saat jadwal yang sudah ditentukan ini bentrok dengan angkatan yang 2021, juga bentrok dengan angkatan 2022 dan bahkan ada yang masih magang Casio gitu. Saya tidak mau teman-teman mengambil mata kuliah ini hanya untuk sekedar mengambil gitu ya, tanpa benar-benar memahami ini tuh tujuannya untuk apa, tanpa mengerti ini tujuannya untuk apa. Saya tidak mau gitu ya. Jadi mohon komitmennya ketika memang teman-teman tadi sedang magang, coba dicari solusinya ya, apakah izin dulu mungkin di jam tersebut perkuliahan nanti dilanjutkan kembali begitu ya, dan angkatan yang lain 2021 juga misalnya ini bentrok, coba komunikasikanlah gimana caranya nanti ada win-win solution-nya sehingga juga memungkinkan untuk perkuliahan luring begitu ya, karena sekarang sangat sulit sepertinya untuk mendapatkan jadwal luring ya, karena dibatasi juga dan semakin banyak rombel. Jadi nanti Arianti kalau di jadwalnya daring tapi mungkin ingin luring begitu, selain diusulkan ke Bu Ola, cari juga ruangannya gitu ya, cari ruangannya dan coba konfirmasi ke Pak Darmanto. Tetapi kalau tidak memungkinkan dan misalnya daring, ya baik silakan daring gitu ya. Bentuknya ada sinkronus dan asinkronus. Jadi bisa saja seperti biasa ya, kita Zoom dulu gitu, lalu teman-teman mengerjakan soal latihan. Kalau dengan saya kan seperti itu ya, Zoom-nya tidak terlalu lama agar efektif. Nanti kalian mengerjakan soal, kita share di grup gitu jawabannya dan kita diskusikan benar atau tidak jawabannya. Seperti itu ya teman-teman. Kebetulan Bu Ola sedang mengandung ya, sedang hamil, makanya beliau sebelum UTS gitu. Jadi teman-teman tolong jangan buat Bu Ola naik darah ya. Jadi kalian harus kooperatif
Ya, bola kandungannya udah besar teman-teman. Ya, mohon kerjasamanya. Nah, oke, untuk penilaiannya ya tentu di sini komponen penilaiannya sebagian besar adalah UTS, UAS dan juga tugas. Nah, ini masih tentatif ini bobotnya gitu. Kalau dosennya berbaik hati sih bisa berubah ya pada saat nanti kalian ujian, dilihat dulu sebaran nilainya seperti apa atau bagaimana begitu. Tapi semoga untuk rancop ya teman-teman semua bisa sampai dapat nilai yang pertama ini ya. Ya, bisa ya. Bisa nggak Saidina? Bukan, ada suaranya. Dinda, ada nggak Dina di sini? Ada, Bu. Ada kan? Dina nih harus bisa dapat A, Din ya. Semuanya harus bisa dapat A. Insya Allah bisa dapat A. Asal teman-teman banyak berlatih. Nah, nanti kalau sama saya banyak pakai Excel ya. Kita mulai dari mata kuliah pilihan rancop, kita biasakan menggunakan Excel. Ya, jadi untuk mengerjakan soal-soalnya akan lebih mudah menggunakan Microsoft Excel sebetulnya. Oke, itu adalah gambaran komponen penilaiannya. Untuk peraturan tata tertibnya teman-teman sudah paham ya untuk poin-poinnya. Kalau tidak bisa hadir, mohon konfirmasi minimal ke PJ mata kuliahnya sehingga bisa disampaikan ke dosen pengampu begitu ya. Jangan sampai kita anggap alfa dan kalian kalau alfanya sudah banyak gitu ya tidak bisa mengikuti ujian. Aktif-aktiflah di perkuliahan seperti biasa. Saya yakin kelas A ini aktif ya. Saya selalu mengajar dan saya sudah mengenal begitu karakteristik kalian ya. Jadi mohon tetap tingkatkan keaktifan selama kita melakukan pembelajaran ya. Kemudian kalau ada tugas begitu, kerjakan tugas kelompok itu. Kembali saya sampaikan, tugas kelompok itu tujuannya kalian berdiskusi di dalam kelompok, bukan membagi tugas setiap orang nomor berapa mengerjakan gitu ya, tapi setiap nomor dikerjakan bersama-sama. Sepertinya kemungkinan lebih banyak tugas kelompok di mata kuliah. Oke, kemudian jaga integritas ya teman-teman, janganlah melakukan kecurangan selama ujian. Oke. Kemudian juga jangan lakukan plagiarisme nanti pada saat kalian semakin dewasa gitu ya, semakin tinggi semesternya kalian akan merasakan nanti manfaatnya. Ini harus dibiasakan dari hal-hal kecil ya. Jadi jangan sampai mengecewakan kami gitu ya yang sudah benar-benar menyiapkan perkuliahan yang benar-benar optimal mengajar kalian gitu, tapi kalian yang melakukan hal seperti itu ya. Tolong dijaga integritasnya begitu. Kesopanan, kesantunan ya mohon juga dijaga ya. Kita berada di lingkungan yang tidak hanya rumah kita saja, tapi juga rumah bagi prodi-prodi yang lain. Menyapa dosen, tidak hanya dosen Penmat, kalian pasti sudah lama di UNJ, jadi sudah paham, oh yang dosen siapa saja. Minimal senyum, ya, walaupun bukan dosen yang mengajar kalian, seperti itu. Nah, ini adalah referensinya. Referensi utamanya saya menggunakan buku Montgomery. Nanti saya share, sudah siapkan di satu folder gitu. Sejauh ini silakan nanti kalau Bu Ola mau pakai LMS Microsoft Teams misalnya ya, atau Bu Ola mungkin punya referensi lain, teman-teman nanti bisa dapatkan begitu. Nah, tapi di sini sementara untuk referensi utama bukunya adalah buku Montgomery, bukunya bahasa Inggris betul. Kalau mau menggunakan referensi pendukung silakan, ada buku dari IPB, tulisannya Prof. Macik dan Prof. Made Semertajaya, ini dosen saya dulu, tapi saya tidak punya bukunya. Ya, saya dulu rasanya punya soft copy-nya, tapi saya cek berkali-kali mungkin di laptop yang lama gitu ya. Teman-teman silakan kalau mau berusaha untuk mencari silakan. Ya, lalu yang kedua adalah bukunya Steele and Torrey. Ini juga bisa teman-teman baca, tapi saya jarang menggunakannya, tapi bisa teman-teman peroleh sebagai referensi pendukung. Oke, nah ini adalah sebarannya ya untuk setiap pertemuannya. Nanti silakan untuk dilihat kembali. Jadi teman-teman akan tahu
minggu depan belajarnya apa gitu ya, seperti itu. Persiapkan sebelum perkuliahan dengan alokasi pembelajarannya, setiap pembelajaran nanti 150 menit ya. Untuk pertemuan pertama ini nanti kita coba lihat prinsip dasar rancangan percobaan ya. Oke, dan yang terakhir ini ada lembar penilaian. Jadi ada aspek yang dinilai. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana kita menilai kalian ya untuk setiap tugas begitu ya. Ini untuk presentasi, ini adalah bobot-bobotnya. Ada kemampuan berkomunikasi, bagaimana kalian menguasai materi atau menjawab pertanyaan atau menggunakan media dan juga dari ranah sikapnya ya. Tampilan semangat keramahan dan kerjasamanya di dalam suatu kelompok. Nah, ini adalah lembar penilaian tugas tertulis. Kalau nanti misalnya teman-teman diminta mengerjakan tugas tertulis, nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan ini adalah nilai sikap atau kepribadian. Jadi keaktifan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama ini mohon diperhatikan. Karena apa? Karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau kalian mau jujur, ya nilai kalian itu banyak di upgrade gitu ya, ditingkatkan, ditambah dari nilai keaktifan kalian. Bagaimana kalian sering misalnya mengerjakan soal ke depan kelas atau mengerjakan soal latihan ya, yang saya sering share di grup. Walaupun itu bukan tugas, tapi ada yang mengerjakan hampir setiap saya berikan soal selalu mengerjakan. Ya. Padahal mungkin sebetulnya tidak 100% benar, itu juga saya nilai sebetulnya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan soal, itu menunjukkan bahwa kalian punya keinginan gitu yang tinggi gitu ya untuk memahami materi yang diberikan gitu ya. Ada inisiatif yang tinggi untuk mencoba begitu ya, padahal belum tentu salah atau benar gitu. Jadi punya keberanian juga gitu ya. Karena memang kalau kalian tidak pernah mencoba, ya kalian tidak tahu salahnya di mana, benarnya di mana. Ya, jadi karena kalian udah semakin tinggi semesternya ya, pasti udah macam-macam nih masalah yang dihadapi. IPK-nya juga mungkin ada yang di luar atau tidak sesuai ekspektasi lah. Mungkin ada IPK yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, sekarang waktunya kalian coba buat timeline sampai semester akhir begitu ya. Kira-kira target untuk rancop ini nilainya apa gitu. Ya, sehingga untuk target-target yang mungkin dicapai beberapa semester ke depan ini bisa tercapai. Itu salah satu strategi ya kalau jadi mahasiswa. Jadi kalian harus tahu kalian tuh maunya apa. Tapi kalian juga harus tahu posisi kalian sekarang di mana. Di depan yang bisa diraih optimal yang mata kuliah mana gitu ya. Seperti halnya sekarang ada yang magang dan lain sebagainya. Betul itu tanggung jawab yang harus dipenuhi dan nilai tambah kalian di antara mahasiswa lainnya. Tapi kalian juga bukan berarti melupakan tugas utamanya untuk belajar. Ya, jadi sekiranya mata kuliah yang bisa saya optimalkan nilainya A, itu yang mana? Di list tuh di semester ini, kalian ngambil mata kuliah aja. Nilainya targetnya B, ya ini targetnya A minus misalnya. Ya, sehingga kalian terbayang nanti di akhir misalnya IPK-nya berapa gitu ya. Itu salah satu strateginya. Oke, ini semua adalah gambaran mengenai mata kuliah rancangan percobaan yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester. Ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan terkait RPS-nya sebelum nanti Bu Ala memperkenalkan diri. Atau sudah bisa dipahami? Halo, aman? Sudah cukup Aman, Ibu. Ibu. Cukup. Oke, terima kasih responnya nih ada Rida, Dina, Dinda. Mic-nya rusak. Dina, aduh Dina. Oke, nggak apa-apa. Mic-nya rusak. Mungkin sekarang kesempatannya Bu Ola untuk berkenalan secara singkat kepada mahasiswa-mahasiswa kebanggaan saya ini, Bu Ola. Halo, Bu Ola, Iya, apakah berkenan? iya. Silakan. Terima kasih Bu Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Ola Rahma Azima. Kalian bisa panggil Bu Ola aja, biar lebih mempermudah. Saya tim teaching dengan Bu Kori, dan karena tadi Bu Kori sudah bilang ya, insya Allah mungkin setelah UTS saya
akan mengajukan cuti melahirkan, jadi sebelum UTS nanti saya yang mengampu dulu, kemudian baru nanti setelah UTS lanjut Bu Koril lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya setelah UTS saya ternyata masih belum cuti gitu ya, kan eh, memang sudah ada HPL-nya, tapi kadang kan bisa maju, bisa mundur gitu. Tapi kalau misalnya saya masih bisa join setelah UTS, insya Allah saya tetap join setelah UTS gitu. Apalagi kalau misalnya online ya, nanti kalau masih online, saya usahakan saya juga akan sit in gitu. Kalau untuk iya tadi saya baru baru banget mengajar di UNJ baru semester ini. Kalau semester kemarin mungkin sudah bantu-bantu untuk mengawas saja. Sebelumnya saya sudah pernah mengajar tapi di swasta di Esa Unggul di Universitas Esa Unggul. Tapi alhamdulillah tahun kemarin diterima di sini di Prodi Pendidikan Matematika yang merupakan eh, kampus saya juga dulu ya di S1. Jadi saya tuh kakak kelas kalian. Saya angkatan 2009. Mas jauh ya? Jauh banget kayaknya. Udah angkatan tua ya. Tapi nggak apa-apa. Itu umur aja. Tapi sebenarnya masih sama lah kita ya Bu Korea. Betul. Umur aja. Ya itu aja sih perkenalan untuk sementara. Cuma mungkin nanti saya di-invite kali ya ke grupnya. Katanya sudah Iya, ada iya. grupnya. Minta tolong di-invite Baik, saja. Ibu. Kalau untuk perkuliahan setelah ini, seperti yang Bu Kori tadi bilang, mau lanjut tetap daring atau mau luring, nanti dikabari saja ya. Karena kan kelasnya ini ya campur-campur ya, ada 2022 ya, ada 2021 ya. Iya, Ibu. Nanti disepakati saja. PJ-nya siapa? Arianti. Iya, ada dua ibu saya sama Tauri. Oh, oke. Oke, itu aja sih perkenalannya. Terima kasih banyak Bu Kori. Oke, Bu Saya Ola, terima kasih. kembalikan. Oke, terima kasih Bu Ola. Nah, teman-teman udah melihat wajah Bu Ola ya. Jadi kalau nanti bertemu di kampus ataupun di luar kampus ya, jangan lupa menyapa, senyum gitu. Oke, ingat ya lagi hamil Bu Ola ya, teman-teman jangan buat naik darah Bu Ola ya. Oke, kalau sama saya oke lah dikit-dikit ya. Kalau sama Bu Ola jangan. Oke, ya teman-teman cukup perkenalannya. Kita coba lihat materi hari ini ya. Semangat ya, sudah mulai minggu perkuliahan, jadi siap tidak siap kita harus memulai perkuliahan ya begitu. Oke, sekarang saya share materi untuk hari ini. Oh, masih di sini. Oh, tidak salah. Muncul tidak ya? Muncul, Ibu. Oke. Di mata kuliah Rancap saya biasanya menggunakan PPT dari apa namanya referensi lain ya, karena sama saja gitu. Nanti kalau kalian mau cari lewat referensi yang lain itu sebetulnya garis besarnya sama ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan begitu ya. Nah, ini adalah materi pertama, ini saya ambil dari PB. Nama mata kuliahnya sama, kebetulan perancangan percobaan. Kalau kalian mau coba cari sumber lain, ada yang menamakannya sebagai desain eksperimen. Itu sama ya, desain eksperimen itu sama dengan perancangan percobaan. Nah, ini adalah prinsip dasar percobaan. Kita coba lihat ke bagian pendahuluan gitu ya. Dari kata percobaan saja, nah teman-teman perlu paham. Kalau perancangan kan teman-teman tahu ya, planning begitu ya, merencanakan begitu. Nah, percobaan itu apa sebetulnya? Kalau kita pernah belajar di Statdas gitu ya, ada yang namanya materi peluang, kita melempar dadu atau kita melempar koin gitu ya, di mana setiap pelemparan itu kita catat angka yang muncul ya, atau kita catat angka atau gambar yang muncul kalau di koin, maka sebetulnya apa? Kita sedang melakukan suatu percobaan atau suatu eksperimen. Artinya ketika dilempar satu dadu, kita dapat angka yang muncul. Kita lempar lagi gitu ya, kita dapat angka yang muncul lagi. Lempar lagi dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan angka-angka dadu yang muncul. Entah setelah itu kita mau cari peluangnya, atau kita mau mencari rata-rata angka yang muncul, begitu. Tetapi yang pasti ketika kita melempar dadu, kita apa? Kita memperoleh suatu data, gitu ya. Nah, itulah percobaan, ya, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan
untuk membangkitkan data yang merupakan respon dari objek atau individu atau unit yang dikondisikan tertentu. Kalau tadi objeknya itu adalah dadu yang dikondisikan tertentu, ya tentu yang sisi-sisinya sama atau setimbang. Ya, itulah adalah percobaan. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk membangkitkan suatu data. Oke. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam percobaan, teman-teman? Tentu kalian harus menentukan apa yang menjadi tujuan percobaan. Apa yang menjadi perlakuan. Nah, istilah perlakuan ini juga berbeda-beda. Ada yang menyebutkannya juga sebagai treatment, gitu ya, treatment gitu. Atau apa namanya, faktor, ya. Itu sama semua istilahnya, ya. Jadi apa itu perlakuan? Nanti kita akan pelajari. Lalu metode apa yang diperlukan untuk mendapatkan data? Lalu apa yang menjadi unit percobaan? Apa yang menjadi unit amatan? Jadi istilah di dalam rancangan percobaan yang sering digunakan pertama adalah perlakuan, oke, atau faktor, atau treatment, lalu unit percobaan, dan unit amatan. Nah, itu adalah istilah-istilah penting yang ada di dalam rancangan percobaan. Ya. Lalu selanjutnya, apalagi yang perlu diperhatikan, ukuran apa yang akan dicatat. Tentu kalau kita mau melakukan suatu eksperimen, ya, kita harus tahu, ya, kita tuh mau mengukur apa sih, gitu ya. Apa yang akan kita catat, nah itu harus tahu sejak awal. Lalu bentuk rancangannya apa, ya. Tentu nanti teman-teman harus menentukan yang namanya adanya ulangan atau adanya pengacakan, adanya layout-nya, layout bagaimana nanti kita menerapkan suatu treatment ke dalam unit percobaan atau unit amatan. Begitu. Jadi yang terakhir adalah analisis statistik yang diusulkan. Tentu kalau kita udah mencoba mengumpulkan data, maka selanjutnya datanya mau diapakan gitu kan? Itu akan dianalisis menggunakan metode statistika yang tepat. Ini adalah gambaran umum dari rancangan percobaan. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Ya, apa yang menjadi tujuan percobaan? Ya, harus ditulis secara jelas. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa hipotesis yang akan diuji atau pengaruh yang akan diuji. Begitu. Jadi suatu penelitian atau percobaan itu biasanya diberikan tujuannya kan. Teman-teman pasti pernah membuat suatu karya ilmiah, di situ harus ada tujuannya. Karena tujuan apa? Menentukan nanti langkah-langkah yang harus kita ambil. Ya, bagaimana contohnya di sini misalnya suatu pernyataan bahwa tujuan percobaannya itu adalah untuk menduga seberapa jauh perbedaan pemupukan pupuk A dibandingkan dengan pupuk B dalam meningkatkan produksi varietas jagung hibrida. Nah, Rancop itu sering sekali dikaitkan dengan contoh kasus di bidang-bidang seperti ini, ya. Jadi biologi gitu ya, atau nanti ada contoh di kimia gitu. Di pendidikan juga sangat relate gitu ya dengan misalnya tadi PTK di kelas ya, itu sama-sama bisa diterapkan. Nah, di sini tujuannya jelas. Dia ingin melihat seberapa jauh perbedaan, artinya pengaruh pupuk A dan pengaruh pupuk B dalam meningkatkan produktivitas varietas jagung hibrida itu seberapa jauh sih. Artinya nanti dia punya perlakuan berupa pupuk, ya, atau faktor berupa pupuk, levelnya atau taraf faktornya itu ada pupuk A dan pupuk B. Nah, mereka akan melihat pupuk A dan pupuk B ini sebetulnya pertama berpengaruh tidak terhadap produksi varietas jagung. Lalu kalau misalnya memang berpengaruh, sejauh mana gitu ya perbedaan pengaruhnya. Kalau perbedaan pengaruhnya dekat, berarti pengaruhnya hampir sama gitu ya. Implikasinya apa di lapangan? Ya sudah, mau pupuk A, mau pupuk B, pilih saja karena toh pengaruhnya hampir sama. Tetapi kalau ternyata perbedaan pengaruhnya itu lumayan besar, nah teman-teman harus bisa menentukan nanti yang mana yang lebih baik, pupuk A atau pupuk B. Ya, jadi ini salah satu bentuk dari tujuan percobaan. Kalau bentuknya pertanyaan, berarti nanti bisa dirubah dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Apakah pupuk A dan pupuk B itu memberikan pengaruh, misalnya terhadap produktivitas varietas jagung, misalnya seperti itu, ya. Nah itu bisa berbentuk seperti apa namanya
rumusan masalah gitu ya, tujuannya itu dibentuknya, atau dalam bentuk hipotesis yang hendak diuji. Gitu. Kalau dalam bentuk hipotesis yang hendak diuji, kalian harus punya dasar. Ya, mengapa misalnya kalian menentukan bahwa pupuk A ini akan memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pupuk B dalam meningkatkan produktivitas. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang perlu diuji, teman-teman. Ya, apakah memang benar nanti pupuk A itu pengaruhnya lebih besar? Jadi tujuan ini bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk hipotesis yang hendak diuji seperti itu. Kalau dalam bidang pendidikan ya tadi contohnya misalnya penerapan model pembelajaran gitu ya. Biasanya kalau di skripsi itu ada yang menuliskannya gini bahwa model pembelajaran misalnya apa flip classroom gitu ya. Model pembelajaran flip classroom akan memberikan nilai rata-rata kemampuan matematik siswa itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerima pembelajaran secara konvensional. Nah, itu kan hipotesis, ya itu dugaan, sehingga itu harus diuji. Itu bisa juga dijadikan suatu tujuan eksperimen atau percobaan. Nah, apa yang menjadi perlakuan? Ini yang kita pelajari dulu ya. Perlakuan itu apa? Dia suatu metode atau prosedur yang akan diterapkan kepada unit percobaan. Yang akan diterapkan kepada unit percobaan. Treatmentnya apa, teman-teman ya? Perlakuan itu sama dengan treatmentnya apa. Nah, perlakuan ini ya bisa disebut juga atau bisa sifatnya sederhana, ya bisa juga dia merupakan kombinasi. Nah, kombinasi itu seperti apa, Bu? Ini nanti lebih banyak dipelajari pada saat kita berbicara rancangan faktorial. Karena kita akan berbicara lebih dari satu faktor. Tapi kalau misalnya kita hanya berbicara satu faktor atau faktor tunggal, maka perlakuan itu sifatnya sederhana karena hanya ada satu faktor saja di sana. Sehingga perlakuan ini bisa jadi tidak terstruktur. Artinya apa? Kita untuk mengambil perlakuan itu bisa saja seperti justifikasi sendiri, begitu ya, preferensi sendiri. Artinya tidak ada sumbernya, tidak ada alasannya, begitu ya. Itu sifatnya tidak terstruktur, tapi tentu kalau bisa jangan seperti itu ya. Kemudian bentuk perlakuannya apa? Bisa beberapa perlakuan baru dengan kontrol. Artinya ada yang tidak diberikan perlakuan, ada yang diberi perlakuan. Nah, itu juga disebut perlakuan, teman-teman, walaupun dia tidak diberi perlakuan atau disebutnya kontrol. Lalu bisa kombinasi dari dua faktor. Artinya kalau tadi kalian ingin melihat kemampuan matematik siswa, misalnya faktor yang pertama itu adalah model pembelajaran. Faktor yang kedua itu misalnya apa? Motivasi misalnya. Ya, artinya nanti mode pembelajaran ada beberapa jenis, motivasi mungkin ada levelnya juga, ada yang rendah, sedang, tinggi misalnya begitu ya. Artinya disebut kombinasi dua faktor adalah kombinasi dari level masing-masing faktor tadi. Ada yang mungkin mode pembelajaran 1 tapi motivasinya rendah gitu ya. Mode pembelajaran 2 motivasinya rendah dan seterusnya. Itu adalah kombinasi dari dua faktor. Tanpa kontrol di sini. Ada yang kombinasi dua faktor plus kontrol atau kombinasi 3 faktor dan seterusnya, lebih dari 3 faktor ya. Jadi yang menjadi perlakuan itu nanti adalah prosedur atau metode yang diterapkan kepada unit percobaan, dan kalau dia faktor tunggal maka dia biasanya perlakuannya itu ya hanya satu faktor itu saja dengan taraf faktornya tersendiri. Tapi kalau sudah lebih dua faktor dia tentu akan lebih kompleks dan itu harus tertulis secara jelas. Karena apa? Kalau kalian mau bikin kue gitu kan ya, kalau bikin kue ada 3 jenis, kan kalian biasa misahin tuh. Oh ini bahan-bahan untuk yang pertama, ini bahan-bahan yang kedua. Oh ini yang toppingnya ini kalian pisahin. Jadi pada saat kalian ngasih adonan-adonan itu kalian bener resepnya gitu ya, nggak kebalik. Sama halnya juga dengan yang perlakuan. Jadi pada saat nanti kita mau menerapkan suatu unit percobaan dengan perlakuan, pastikan perlakuannya itu memang sudah dari awal disetting untuk diberikan kepada unit percobaan. Maka itu kenapa harus jelas ya yang menjadi perhatiannya. Nah, metode apa yang perlu diterapkan gitu ya, apa namanya dalam mengambil data begitu. Nanti kalian harus bisa menjelaskan gitu ya, detailnya, teknisnya, bagaimana perlakuan itu diterapkan ke dalam unit percobaan pertama, lalu apa yang
dilakukan sampai seluruh pengukuran diambil. Artinya gini, misalnya yang pertama, kalian harus membuat layout dulu, gitu ya, layout. Misalnya kelas, kalian pastikan di kelas tersebut siswa yang akan berada di kelas tersebut adalah siswa yang sudah diacak, gitu ya. Lalu pada saat siswa sudah diacak, gitu ya, bagaimana treatment tadi diberikan ke siswa-siswa tersebut? Apakah seluruhnya diberikan treatment yang sama? Atau misalnya kalian mau dipecah-pecah kelasnya, nah itu harus jelas. Sampai ada kalian tahu, oke, saya mau menerapkan model ini di pertemuan keberapa. Kalian kasih treatmentnya, baru nanti kalian hasil dari treatmentnya itu menggunakan suatu tes, ya kan? Biasanya diberikan tes misalnya, atau soal. Nah, kalian juga harus tahu soal seperti apa yang perlu diberikan ke siswa gitu untuk melihat apakah model pembelajaran kalian itu berpengaruh atau tidak gitu. Jadi sampai akhirnya kalian mengambil apa namanya data gitu ya, itu kalian harus ada metodenya, penjelasannya. Kalian melakukan hal apa saja. Nah, itu adalah suatu eksperimen. Jadi seperti penelitian juga ya sebetulnya jatuhnya gitu ya. Itu adalah hal-hal yang harus dilalui. Oke. Nah, lalu apa yang menjadi unit percobaan? Oke. Unit percobaan itu teman-teman adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberikan suatu perlakuan. Nah, karena ini konteks aplikasinya ini bisa luas ya, Rancop ini. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa yang menjadi unit percobaan itu bisa petak lahan, ya. Kemudian individu, misalnya kalau di peternakan ada sekandang ternak, dan lain-lain tergantung penelitiannya. Ya, jadi unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Bedanya apa dengan unit amatan, teman-teman? Unit amatan itu adalah anak gugus ya dari unit percobaan, tempat di mana respon itu diukur. Jadi satuan lebih kepada apa namanya? Kita tuh mengukur apa gitu. Kita mengukur apa. Nah, berarti nanti itu menjadi hal yang dipertimbangkan untuk menentukan unit amatannya itu siapa. Seringkali unit percobaan itu sama dengan unit amatan. Nah, kita lihat contoh kasusnya ya untuk membedakan apa yang disebut unit percobaan dan unit amatan. Kata kunci di unit amatan itu adalah tempat di mana respon perlakuan diukur. Jadi harus mengetahui ukuran apa yang dicatat. Kalau unit percobaan tuh biasanya bisa apa namanya tempat gitu teman-teman ya. Walaupun bisa juga individu begitu, tapi kalau unit amatan itu lebih rinci lagi tergantung dari ukuran apa yang dicatat. Nah, apa yang dicatat ya tentu nanti macam-macam ya tergantung dari tujuan penelitiannya ya teman-teman. Kalau di Rancop biasanya kita punya layout data sendiri ya entah nanti dibuat di kertas ya di dalam realnya begitu atau kita buat suatu Excel karena kan kalau Rancop itu kita mengamati datanya itu bisa misalnya diamati setiap minggu ya diamati setiap bulan misalnya ya. Jadi nanti setiap periode waktu itu harus kita catat dengan layout yang rapih gitu. Sehingga nanti dalam menganalisis kita tidak keliru dalam menginput datanya. Biasanya yang menjadi baris itu adalah ulangannya. Ulangannya. Sama halnya ketika gini, bagaimana kita tahu bahwa obat itu misalnya ya, obat yang kita minum itu atau skincare lah, skincare yang teman-teman perempuan beli ini gitu ya, efektif atau tidak di wajah kita, kita kan pakainya nggak sekali ya untuk yakin. Pakainya berkali-kali. Nah itu ulangan. Ulangan pertama pakai hari ini, ulangan kedua pakai besok, dan seterusnya. Itu adalah ulangan yang kita amati setiap hari. Yang menjadi kolom nanti datanya apa? Biasanya adalah taraf faktornya atau level dari treatment yang diberikan. Misalnya jenis skincare 1 gitu ya, itu di kolom 1, nanti skincare 2 di kolom kedua gitu ya, dan seterusnya. Jadi diamati setiap hari untuk tipe skincare yang berbeda. Itu layout data ya, karena nanti pada saat kita mencatat jangan sampai kita berantakan nyatetnya ya. Efektifnya itu nanti kita punya tabel ya, dan bagian barisnya ini adalah ulangannya, ulangan ke-1, ulangan ke-3, dan seterusnya. Misalnya ini tipe skincare 1, tipe skincare 2, tipe skincare 3.
Jadi kalau nanti kalian sudah penelitian, sudah melakukan eksperimen, misalnya di tipe skincare 1 di hari pertama apa yang diukur gitu ya. Misalnya apa? Tingkat brightness-nya. Ya kalau ada lot ukurnya ya teman-teman ya. Nanti taruh di sini gitu. Nanti pada saat hari kedua coba dicek lagi dengan skincare yang sama. Oh, di sini isi. Jadi pada saat kalian eksperimen, kalian sudah siap layout datanya ini. Ya, tidak nyatet di kertas ini berapa gitu ya. Nanti salah interpretasi ya. Kalau salah interpretasi, salah mengukur, salah kesimpulan, kalian sudah eksperimen berbulan-bulan sia-sia. Ya, jadi harus dipersiapkan semuanya. Nah, lalu rancangan apa yang dipilih nanti gitu ya. Kalau misalnya kita mau memilih rancangan, nanti banyak sekali faktornya teman-teman. Tetapi yang akan kita pelajari tadi sudah saya sampaikan di RPS, itu bisa rancangan teracak lengkap atau ini sama saja dengan RAL. Ya, rancangan kelompok teracak lengkap ini sama saja dengan RAKL. Ya, istilah ini kalian jangan bingung. Nah, RBSL, faktorial, dan lain-lain. Itu kalian harus bisa menentukannya nanti, ya, yang mana yang digunakan. Jadi sebetulnya tantangan belajar Rancop ini itu bukan menghitung, ya, tetapi bagaimana nanti kalian menemukan kasus, ya, atau suatu masalah, ya tentu masalahnya ini diselesaikan dengan rancangan percobaan, tetapi rancangan percobaan mana yang harus kalian pilih, ya, di antara rancangan-rancangan percobaan yang ada. Begitu ya, itu tantangan dari mata kuliah Rancop. Inilah pengertian dari perancangan percobaan. Gitu ya, bahwa percobaan itu digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan percobaan. Karena tadi di awal kita sudah menentukan tujuan penelitiannya atau tujuan percobaannya, maka kita bisa melakukan yang namanya percobaan untuk memastikan bahwa hal-hal yang kita persiapkan itu bisa mewujudkan atau menghasilkan tujuan sesuai yang diinginkan. Mengapa perlu dirancang juga? Untuk secara statistiknya ya teman-teman, untuk mendapatkan penduga yang tidak berbias. Gitu. Jadi kalau kita mau tadi melihat keefektifan dari suatu treatment begitu ya, sebetulnya mungkin kita sudah tahu begitu ya estimasi atau kira-kira nih hasilnya bagaimana gitu. Tetapi daripada berbias seperti itu, kita bisa lakukan dengan percobaan untuk lebih pasti ya. Kemudian untuk meningkatkan presisi kesimpulan. Mengapa bisa meningkatkan presisi kesimpulan? Karena dengan eksperimen kita bisa menentukan ulangan-ulangan dalam suatu percobaan. Ya, jadi repeated measure-nya tuh ada. Ya, jadi kalau tadi misalnya untuk memastikan bahwa skincare ini sebelum dilempar ke lapangan gitu ya, kita bisa mengujinya dalam beberapa kali sehingga kesimpulannya bisa konsisten, presisi begitu ya, konsisten ke satu kesimpulan. Oh, layak nih untuk digunakan. Oh, tidak layak nih untuk digunakan. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu kalau kita sudah melakukan eksperimen dalam beberapa waktu atau dalam beberapa waktu dan untuk beberapa orang gitu ya. Jadi itu tujuannya kenapa kita melakukan rancangan percobaan. Dan kesimpulannya dapat digeneralisasi ke populasi target. Ingat bahwa ketika kita ingin mengeneralisasi ke dalam populasi, maka kita butuh sampel yang representatif. Sampel yang representatif itu adalah sampel yang memiliki karakteristik sama dengan populasi. Bagaimana caranya? Kita harus pilih secara acak begitu ya. Dan halnya tadi ada hubungannya dengan si ulangan gitu. Jadi semakin teman-teman banyak ulangannya, tapi nanti kalian bisa lihat ulangan juga sebetulnya tidak harus banyak sekali gitu ya. Tapi dengan adanya ulangan itu bisa membantu kita bahwa oh ini sudah diulang berkali-kali sehingga bisa digunakan untuk populasi. Semakin membantu kita meyakinkan bahwa hasil yang kita peroleh itu bisa digunakan untuk populasi seperti itu. Hal yang kedua adalah karena dalam percobaan itu kita melakukan pengujian hipotesis, kita melakukan pengujian pengaruh dari perlakuan sehingga bisa kita yakinkan bahwa karena telah melakukan pengujian hipotesis ini tentu bisa digeneralisasi ke populasi. Seperti itu. Apa yang dilakukan nanti teman-teman akan memilih peubah X di sini.
ya, walaupun tidak murni X namanya. X itu biasanya disebut peubah yang terkendali atau peubah yang ingin kita uji pengaruhnya, dan peubah Y ini adalah peubah responnya atau ingin kita ukur gitu ya. Nah, tadi kalau peubah X-nya berarti ya perlakuannya apa saja begitu ya. Dan peubah respon itu apa? Itu yang ingin kita ukur, teman-teman. Nah, nanti kalian menentukan hal itu. Ini adalah poin utamanya di dalam rancangan percobaan sebelum kalian mempelajari beragam jenis rancangan. Pertama adalah pengacakan atau randomization, ya. Pengacakan, yang kedua adalah ulangan atau replication, dan yang ketiga adalah pengendalian lingkungan. Ini 3 prinsip dasar di dalam rancangan percobaan. Jadi setiap melakukan eksperimen, hal utama ini kalian harus ingat dan terapkan. Ya, mengapa perlu suatu pengacakan? Artinya apa? Kalian juga pasti kalau misalnya saya mau meneliti sesuatu ya, dan subjek atau objek penelitian itu adalah kalian, ya, untuk meyakinkan kesimpulan saya, ya, saya nggak boleh milih mahasiswa-mahasiswa yang pintar aja atau mahasiswa-mahasiswa yang mungkin akademiknya kurang, tidak boleh. Ya, jadi harus diacak begitu agar kesimpulannya sahih begitu ya. Nah, begitu pula di dalam rancangan percobaan. Artinya setiap unit percobaan itu memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari bisa kecurangan oleh pelaksana percobaan gitu ya. Atau nanti biasanya kelihatan di hasil analisisnya ya, ada bias seleksi, ada bias ketidaksengajaan gitu ya. Kita tidak boleh, misalnya nanti kalian penelitian di sekolah gitu ya, maka nanti siswa yang menjadi objek penelitian adalah siswa-siswa yang memang sudah terpilih secara acak, bukan karena gurunya minta di sini aja deh Bu, soalnya siswa-siswa yang pintar biar nanti hasil penelitian Ibu bagus misalnya. Nah, itu nggak boleh ya. Atau di siswa yang ini aja deh Bu, kemampuannya kurang nih di kelasnya rata-rata gitu ya, biar nanti mereka bisa naik nilainya. Nah, yang tepat adalah kalian mengacak ya, kalian mengacak dari observasi yang ada gitu. Bagaimana caranya untuk melakukan pengacakan ya? Bisa kalian melakukan berdasarkan apa yang manual itu, kocokan arisan misalnya? Bisa ya kalau kalian mau effortnya lebih banyak, atau kalian bangkitkan bilangan acak. Ini pasti akan kita lakukan untuk setiap perancangan percobaan. Ya, nanti teman-teman akan belajar pakai Excel bisa ya. Jadi banyak metodenya bagaimana kita melakukan pengacakan. Pasti ini dilakukan dalam setiap rancangan percobaan. Nah, yang kedua adalah ulangan tadi ya. Jadi lihat bahwa sebetulnya tidak efektif juga ketika ulangan itu sangat banyak atau terlalu banyak ya, karena bisa boros waktu dan uang juga. Kalau kalian sudah menemukan suatu namanya konvergensi ya, kalau kalian sudah misalnya nilai data yang kalian peroleh dari hasil pengukuran itu udah menunjukkan yang nilai-nilai yang konsisten gitu ya, dari misalnya 5 kali percobaan, itu sudah cukup sebetulnya. Kan yang kita cari adalah presisi ya. Kalau presisi itu ya mirip konvergen lah gitu, bahwa nilainya hampir menuju ke satu nilai atau jaraknya tidak terlalu jauh begitu ya, itu sudah cukup. Jangan kita sudah 5 saja udah lihat nih nilainya sudah mirip-mirip, kalian tetap lakukan sampai 100 kali percobaan. Nah, itu boros uang dan boros waktu. Ya, kalau terlalu sedikit, nah itu juga kurang baik teman-teman. Kenapa? Karena nanti nilai perbedaan antar pelakuannya itu tertutup oleh perbedaan antara unit percobaan. Jadi kalau sedikit bisa aja karena memang unit percobaannya dari sana udah beda. Jadi kalau kalian mau misalnya mau lihat pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman misalnya ya, benihnya itu dari awalnya itu kan walaupun kita berusaha sehomogen mungkin, pasti kan ada perbedaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma sedikit ulangannya, nah perbedaan yang muncul itu bisa saja bukan perbedaan dari si treatmentnya, bukan perbedaan dari si pengaruh pupuknya, tetapi memang perbedaan si benihnya itu, gitu. Karena memang perbedaan yang muncul di awal itu teramati juga kan gitu. Jadi itu khawatirnya kalau ulangannya terlalu sedikit. Lalu kenapa perlu ulangan? Untuk menduga galat percobaan.
Ya, karena tadi kita maunya presisi, maka ketika kita galat percobaannya antara satu dan lainnya itu kecil, maka hampir presisi begitu. Tapi kalau misalnya kita sudah apa namanya besar gitu ya, unit amatannya sedikit, nah biasanya nanti galatnya lebih besar teman-teman. Ya, jadi semakin banyak semakin bagus. Tentunya dengan angka-angka yang logis ya, tidak terlalu banyak juga. Nah, nih berapa jumlah ulangan? Minimal 3. Ya, lalu minimal yang menghasilkan nanti di ANOVA-nya derajat bebas galatnya itu adalah 15. Atau kalian boleh menghitungnya dengan rumus ini. Nah, tapi biasanya berkisar antara 3 sampai 5 kalau misalnya kita berbicara di lapangan ya. Di lapangan teman-teman. Misalnya dia harus mengamati di sawah gitu ya. Atau kadang ini juga bergantung dari material yang digunakan. Kalau dalam eksperimen itu seperti mungkin kimia, biologi ya, membutuhkan material-material, alat-alat yang bahannya mahal gitu ya, biasanya itu juga membatasi jumlah ulangan yang diambilnya berapa begitu. Ke sini lagi. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau online gini, teman-teman tahu ya. Kalau online risikonya gini, saya tahu nih ada yang lagi rebahan kan. Ayo, coba di chat. Siapa yang lagi rebahan? Si Dina nih kayaknya, Dina ya. Oke, saya lanjutkan dulu kalau memang belum ada pertanyaan. Prinsip yang pertama tadi apa? Pengacakan. Prinsip yang kedua adalah ulangan. Prinsip yang ketiga adalah namanya local control. Ya, bagaimana kita mengendalikan kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dari perlakuan, teman-teman. Jadi, kalau misalnya saya ingin menerapkan suatu treatment di kelas, begitu ya, dengan kondisi mahasiswanya ini saya anggap homogen, begitu, maka dari itu saya nggak masalah. Ya, nggak ada masalah bagi saya untuk menerapkan suatu treatment karena saya udah pastikan bahwa kalian semua homogen. Tapi kalau misalnya ternyata saya merasa bahwa kalian itu punya karakteristik yang heterogen yang bisa mempengaruhi hasil tujuan percobaan saya, maka keheterogenan itu harus diatasi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kalian semua berkelompok sesuai karakteristik yang samanya gitu. Misalnya ada mahasiswa yang menurut saya kemampuannya sedang, maka saya kelompokkan dengan yang sedang. Yang tinggi saya kelompokkan dengan yang tinggi, yang rendah saya kelompokkan dengan yang rendah, misalnya seperti itu. Karena dalam rancangan percobaan kita harus memastikan bahwa unit amatan atau unit observasi yang diberikan perlakuan semuanya harus homogen. Sia-sia nggak menurut kalian kalau misalnya saya kasih skincare sama orang-orang yang memang misalnya semuanya sudah baik misalnya ya kualitas kulitnya gitu. Kan tidak fair gitu. Pasti hasilnya bagus-bagus aja karena emang gennya udah bagus gitu kan. Tapi untuk tahu murni pengaruh skincare yang saya berikan ya saya harus kasih ke semua orang gitu. Ya, sehingga saya tahu bahwa pengaruh skincare itu atau ketika seseorang menjadi lebih bagus kulitnya misalnya itu karena pengaruh skincare, bukan karena memang dia dari awal memang sudah bagus kulitnya misalnya seperti itu. Sama halnya nanti kan kalau ke sekolah, kalau kalian kasih treatment ke siswa-siswa yang udah pinter, ya emang dasarnya udah pinter. Jadi ketika nilai hasil treatmentnya bagus, itu tidak murni karena hasil perlakuan yang kalian berikan. Tetapi karena memang dari awal siswanya sudah pintar. Itulah pentingnya pengacakan, pentingnya ulangan, dan pentingnya yang namanya local control. Karena kalian yang mengendalikan di dalam kelas itu. Begitu ya. Jadi dalam melakukan percobaan, kalian pastikan bahwa percobaan itu harus homogen gitu ya, harus homogen. Kalau heterogen nanti kita berikan pengelompokan. Makanya ada rancangan acak lengkap, ada rancangan acak kelompok lengkap. Jadi kalian sudah bisa membayangkan ketika seluruh unit amatannya itu homogen, RAL pun cukup rancangan acak lengkap. Tetapi kalau ternyata situasinya
unit amatannya itu heterogen, maka tidak bisa menggunakan RAL, tapi menggunakan RAKL, rancangan acak kelompok lengkap. Ya, dan nanti harus bisa meminimalisir gangguan-gangguan gitu ya di sekitar lingkungan pada saat kalian melakukan penelitian atau percobaan gitu ya. Kalaupun pengaruhnya kecil itu tetap harus dihindari. Misalnya pada saat kalian ingin memberikan ujian kepada siswanya ya pastikan bahwa ruangannya kondusif gitu ya. Pada jam yang misalnya siswanya memang sudah letih gitu misalnya jangan ya. Jadi berikan waktu misalnya di pagi ya agar masih fresh. Itu adalah salah satu bentuk local control teman-teman. Nah, ini masuk ke klasifikasi rancangan. Ada rancangan perlakuan, ada rancangan lingkungan. Kalau perlakuan ya itu lebih kepada kondisi yang diberikan terhadap unit percobaan. Rancangan faktor tunggal, faktorial, split plot. Jadi lebih kepada faktor-faktornya atau perlakuan-perlakuan penitik beratannya. Kalau rancangan lingkungan ya, bagaimana perlakuan itu diterapkan pada unit percobaan. Jadi kalau lingkungan itu melihat kondisi lingkungan itu heterogen atau homogen, singkatnya gitu deh. Kalau perlakuan lebih kepada banyaknya faktor, makanya ada faktor tunggal, faktorial, ya, split plot dan lain-lain. Jadi ada satu faktor, dua faktor dan seterusnya. Tapi kalau lingkungannya homogen nggak, heterogen nggak, gitu ya. Terus seperti apa? Sehingga nanti ada faktor tunggal, ya, itu di dalam RAL, ada faktor tunggal di dalam RKTL atau RAKL, ada faktorial di dalam RAL, ada faktorial di dalam RAKL. Jadi ada kita berbicara percobaannya tunggal tapi lingkungannya homogen. Ada kita berbicara tunggal tetapi dia tidak homogen. Begitu. Suara saya masih ada? Jelas, Bu. Oke. Ada Ibu. Oke. Ya. Jadi RAL dan RAKL ini gitu ya, itu yang menegaskan lingkungannya seperti apa. Ya. Jadi apa namanya bedanya di sana. Kemudian oke, layout tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, ini analisis statistik yang diusulkan. Kalau di dalam mata kuliah ini, itu sudah bisa dipastikan bahwa analisis yang digunakan adalah ANOVA. Ya, kalau kalian ingat sebetulnya, ya pada saat statistika dasar kita mempelajari perbedaan rata-rata populasi yang jumlahnya 2, misalnya 0 gitu ya. μ1 sama dengan μ2 gitu kan? Atau μ1 lebih kecil dari μ2, lebih kecil sama dengan begitu ya, dan seterusnya. Pakainya nanti ada uji Z, ada uji T begitu ya. Kalian ingat tidak, pada saat kita melakukan uji Z dan uji T, jumlah rata-rata yang dibandingkan ini pernah tidak lebih dari 2, teman-teman? Coba diingat-ingat. Pernah nggak kita bandingkan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3, tapi pakainya uji Z atau uji T gitu? Pernah tidak? Tidak ada, Ibu. Yang mana ini tidak ada? Oke, masih ingat nggak? Pernah tidak kira-kira? Ayo. Nggak ingat, Bu, jujur. Ingat yang apa sih, Dina? Tidak ada, ya. Tidak pernah. Kalian nanti buka lagi bukunya. Pada saat kita menggunakan uji Z dan uji T, itu mu-nya paling banyak 2. Ya, tidak pernah kita membandingkan 3 rata-rata. Itulah kenapa di dalam rancangan percobaan ini kita tidak pakai uji Z, uji T. Tapi kita pakainya analysis of variance. Karena di ANOVA ini kita bisa membandingkan lebih dari 2 rata-rata populasi. Kalau kalian memberikan treatment, ya, kita kan tidak mungkin dibatasi hanya 2 saja. Pasti kalian nanti ingin membandingkan misalnya pupuk A, pupuk B, pupuk C, dan lain-lain. Ya, kalau banyak seperti itu tidak bisa pakai ini, bisanya pakai ANOVA. Jadi kalau kalian punya 4 jenis pupuk, kalian ingin lihat apakah punya pengaruh yang sama terhadap misalnya kesuburan tanaman, ya maka di sini sama dengan μ4.
sampai dengan 4 karena ada 4 jenis pupuk yang akan dibandingkan. Ya, itulah kenapa alasannya kita menggunakan ANOVA. Ya. Nanti secara umum kalau di rancangan percobaan sebetulnya teman-teman bisa melakukan analisis deskriptif dulu. Ini tidak wajib sebetulnya, tapi ini bisa digunakan. Ya, lalu pemeriksaan asumsi. Ya, ada normal, komunitas ragam, sama keaditifan model, baru kita melakukan analisis ragam yaitu ANOVA. Tapi nanti pada saat pembelajaran, kita biasanya langsung ke sini melakukan analisis ragam, baru nanti di topik-topik terakhir teman-teman mempelajari pemeriksaan asumsi si ANOVA ini. Bahwa sebetulnya ANOVA ini tidak serta-merta bisa langsung digunakan, tetapi harus melalui proses pemeriksaan asumsi dulu. Kalau seluruh asumsi ini bisa terpenuhi, maka kita bisa gunakan ANOVA. Ya, jadi kalau secara teoritis teman-teman harus paham, secara aplikatif juga teman-teman harus paham. Nah, ini ketika tadi misalnya di antara 4 jenis pupuk tadi punya pengaruh misalnya yang berbeda. Saya sudah sampaikan, kalau ada yang berbeda pengaruh, maka diuji lanjut. Yang mana yang sebetulnya memberikan pengaruh paling besar? Atau yang mana perlakuan atau taraf faktor yang memberikan pengaruh yang berbeda? Nah, itu ada di materi ini, uji lanjut. Ya, kita uji berikutnya, perlakuan mana atau taraf faktor mana yang memberikan pengaruh yang berbeda. Karena kalau pengaruhnya sama, ya tidak terlalu signifikan buat kita ya. Kalau misalnya ternyata kita udah nyoba 4 pupuk nih, 4-empatnya sama semua pengaruhnya, ya sudah, nextnya kalau kalian mau berwirausaha tanaman, pupuk yang digunakannya pilih salah satu aja di antara A, B, C, atau D. Begitu pula ketika kalian di kelas menguji 2 jenis model pembelajaran, ketika diuji pengaruhnya ternyata sama, ya gunakanlah salah satu. Gitu. Kecuali mereka memberikan ternyata setelah uji lanjut ini memberikan pengaruh yang berbeda dan terlihat misalnya yang lebih baik yang mana, nah itu yang diambil. Tujuannya untuk itu, ya, kesimpulannya untuk hal itu. Oke, nah di sini ada contoh ininya ya, contoh apa namanya kondisi. Ada seorang peneliti agronomi melakukan percobaan pada tanaman jagung varietas Arjuna. Oke, kita pelajari, kita pahami sama-sama. Seorang peneliti agronomi melakukan percobaan pada tanaman jagung varietas Arjuna. Jarak tanam diatur berbeda-beda. Ada yang 20 kali 30 cm persegi, ada yang 30 kali 30 cm persegi, dan 30 kali 40 cm persegi. Oke. Jenis pupuk yang diberikan selama penelitian itu adalah pupuk campuran NPK dengan dosis 100 kg per hektar, ada 200 kg per hektar, dan seterusnya sampai 400 kg per hektar, per HA gitu ya. Untuk HA ya, kok hektar, HA teman-teman. Untuk semua unit percobaan dilakukan penyiangan sebanyak 2 kali, yaitu pada umur 3 minggu dan setelah tanam dan 5 minggu mungkin ini maksudnya ya, 5 minggu setelah tanam gitu ya. Jadi dilakukan ulangannya, saya bocorin ya, dilakukan penyiangannya itu sebanyak 2 kali, yaitu 3 minggu setelah tanam dan 5 minggu setelah tanam. Nah, ini adalah contoh kasus di rancangan percobaan seperti ini. Ya, jadi nanti kalian bisa memperoleh suatu deskripsi. Nah, nanti kalian diminta menentukan apa yang menjadi perlakuan, apa yang menjadi unit amatan, apa yang menjadi unit percobaan misalnya. Apa yang menjadi ulangan atau ulangannya dilakukan berapa kali. Nah, kalian harus bisa mendefinisikan itu dari contoh kasusnya ya, atau dari kasus yang diberikan. Berdasarkan kasus ini, nah, perlakuannya apa? Kombinasi jarak tanam dan dosis pemupukan NPK. Jadi di sini faktornya ada berapa, teman-teman? Ada 2, Bu. Apa aja? Jarak tanam sama pupuknya. Betul ya, jarak tanam dengan jenis pupuknya.
Jadi kalau mau didefinisikan di sini teman-teman, faktornya itu ada 2. Ya. Jadi ini yang pertama jarak tanam, ya, di mana setelah faktor itu namanya adalah taraf faktor levelnya, ya. Artinya faktor itu punya level ada berapa. Kalau jarak tanam itu levelnya ada 3. Yang pertama 20 kali 30, yang kedua adalah 30 kali 30, dan ketiga adalah 30 kali 40. Ya. Lalu faktor yang kedua, ini faktor 1. Faktor yang kedua itu adalah si jenis pupuknya. Jenis pupuk di sini ada berapa taraf faktornya? Ada 4, 100, 200, 300, 400. Jadi faktor 2 ada 4. Ya. Jadi di kasus ini kita punya 2 faktor, masing-masing taraf faktornya, tulis ya, taraf faktor atau levelnya. Itu yang faktor pertama ada 3, yang kedua ada 4. Nah ini disebut faktorial. Kenapa? Karena lebih dari 1 faktor. Kalau hanya faktor 1 saja atau faktor 2 saja, maka dia disebut sebagai faktor tunggal. Nah, perlakuan itu teman-teman, kalau dia hanya 1 faktor, maka perlakuannya itu adalah si taraf faktornya itu. Jadi misalnya di sini hanya ada jarak tanam, tidak ada yang namanya pupuk ya. Maka perlakuan itu adalah faktor itu sendiri. Jadi ya pemberian jarak tanam 20 kali 30 itu yang pertama perlakuannya. Perlakuan kedua itu adalah pemberian jarak tanam 30 kali 30, dan perlakuan ketiga adalah 30 kali 30 kali 40. Itu. Tapi kalau kita punya 2 faktor, maka yang menjadi perlakuan itu adalah kombinasi. Kombinasi dari taraf faktor dari seluruh faktor. Itulah kenapa di sini ya menjadi perlakuannya itu adalah kombinasi jarak tanam dan dosis pemupukan. Jadi ada yang 20 kali 30, dia ditempatkannya di jarak tanam 20 kali 30, tapi dosis pupuknya 100. Itu perlakuan pertama. Ada yang ditempatkan di jarak 20 30 tapi dosisnya yang 200. Dan seterusnya sampai yang 400. Ini baru 4 perlakuan. Berarti totalnya ada berapa perlakuan? 12, Ibu. Berapa, Rianti? 12, Bu. Iya, jadi ada 12 perlakuan teman-teman ya. Ada 12. Begitu. Jadi masing-masing kemungkinan taraf faktor itu dipasangkan dengan taraf faktor dari faktor yang lain. Paham ya semuanya? Nah, unit percobaan ya. Tadi di atas unit percobaan itu apa? Kita lihat lagi definisinya. Oke, unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberikan suatu perlakuan. Ya, unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberikan suatu perlakuan. Nah, di sini tadi dia jagung ya, jagung. Maka unit percobaannya itu adalah kumpulan tanaman dalam petak lahan dengan ukuran tertentu. Ya, ingat, jadi seperti ada di satu tempat tertentu begitu ya kalau unit percobaan itu. Nah, karena dia tadi kan ada jarak tanam. Kalau jagung itu kan biasanya dipetakin gitu, lalu jadi jarak tanam, dibuat lagi petak selanjutnya, teman-teman gitu ya. Jadi unit percobaannya itu yang dalam satu petak itu. Ya, jadi kumpulan tanaman dalam petak lahan dengan ukuran tertentu. Nah, unit amatan itu apa? Kuncinya tadi, lihat apa yang diukur. Ya. Lihat apa yang diukur. Di sini tujuannya untuk tidak dijelaskan ya untuk apanya. Nah, makanya di sini dibagi 2. Kalau tujuan untuk percobaannya adalah produksi, kalau produksi itu kan kita menelitinya berarti kumpulan semua tanaman ya. Produksi loh teman-teman. Jadi kan seluruhnya itu kita hitung begitu. Itulah kenapa unit amatannya adalah sama dengan unit percobaan. Jadi kumpulan tanaman dalam petak lahan dengan ukuran tertentu. Kalau misalnya tujuannya untuk misalnya mengukur tinggi tanaman, berarti kan kalau tinggi tanaman nggak bisa dong kita jumlahkan antara jagung pertama dan jagung kedua, jagung ketiga, itu kan tidak bisa untuk menangkap informasi mengenai tinggi tanaman. Ada juga kita mencarinya rata-rata, betul ya, rata-rata tinggi tanaman.
Sehingga kita sebetulnya meneliti satu tanaman jagung di dalam unit percobaan. Masing-masing kita ukur. Ya, jadi ketika tujuannya untuk mengukur tinggi tanaman, maka yang menjadi unit amatannya itu adalah satu tanaman jagung di dalam unit percobaan. Bisa dibayangkan ya. Jadi kalau unit percobaan, unit terkecil bagaimana kita menerapkan suatu percobaan, yaitu dalam satu petak lahan tertentu, begitu ya. Yang itu adalah kumpulan tanamannya, semuanya ada dalam satu petak itu. Nah, kalau tujuannya untuk produksi, berarti kebayangnya kalau produksi kan menjumlahkan semua jagung ada berapa kilo misalnya. Artinya apa? Sama dengan unit percobaan. Tetapi kalau unit amatan, ya itu tujuannya untuk mengukur tinggi tanaman, karena tinggi tanaman kita mengukur satu-satu, maka unit amatannya adalah satu tanaman jagung. Seperti itu. Ya, kalau kelas misalnya di dalamnya ada siswa dan saya ingin mengukur misalnya kemampuannya, ya berarti unit amatannya apa teman-teman? Ayo, boleh dicat kalau misalnya tidak bisa bersuara. Ya, satu mahasiswa ya. Jadi satu siswa ya, kalau tadi kita contohnya. Satu siswa gitu ya, di dalam suatu kelas. Ya, yang kita berikan perlakuan begitu. Karena kita mencari kemampuan. Kalau kemampuan nilai siswa 1 sama nilai siswa 2 kan nggak digabungin, terus kita bisa tahu bahwa perlakuan kita itu berpengaruh atau tidak begitu ya. Itulah maksudnya dari unit amatan. Bisa dipahami sampai sini? Tanya-tanyakan silakan. Aman? Anida, lagi di mana? Lagi di rumah, Ibu. Astagfirullahaladzim. Udah ke kampus? Nggak ada jadwal, nggak usah ke kampus, Bu. Gak ada jadwal, ini jadwal. Iya, maksudnya nggak ada jadwal offline. Paham nggak Nida? Apa yang tadi saya disampaikan? Insya Allah, Bu. Kalau ketemu sama saya nanti ditanya harus bisa jawab ya. Siap, Bu. Bismillah. Oke. Siapa lagi nih? Faisal mana? Faisal nggak ngambil rancop? Enggak, Ibu. Enggak, Bu. Gimana sih Faisal? Siapa lagi nih? Dwi di mana Dwi? Dwi. Dwi kayaknya lagi ini Ibu di sekolahan, Bu. Kasio. Iya, kalau nggak salah. Nah ini ya kalau misalnya kita tidak sepakati untuk kelas jadwalnya gitu yang bisa semuanya aktif begitu ya, kalian yang ngerugi ya, kalian yang ngerugi sebetulnya. Dan saya berupaya untuk agar kalian tidak merasakan kerugian seperti itu. Ya, jadi tidak hanya mengambil mata kuliah gitu ya. Nanti coba disepakati lagi kalau memang mau tetap hari ini, hari Rabu, pastikan kalian benar-benar di depan laptop untuk ikut kuliah ya. Jadi tidak sekedar handphonenya menyala atau laptopnya menyala tapi kaliannya tidak menyimak begitu. Oke. Siapa yang mau mencoba menjelaskan ulang prinsip dasar rancop itu apa saja? Coba. Apa saja prinsip dasar rancop? Yang ada 3 itu bukan, Ibu. Ya, betul Siska. Apa saja? Yang 1 pengacakan, 2 pengulangan, 3 lokal kontrol. Oke. Oke, betul Siska. Kemudian siapa yang mau mencoba sharing tadi? Ya. Apa nih pertanyaan? Untuk apa adanya ulangan di dalam rancangan percobaan? Mengapa harus ada ulangan? Bukan Biar ulangan. tahu efektif apa enggak mungkin, Bu. Bagaimana Rida? Misalnya kayak skincare yang tadi disebut harus diulang-ulang biar tahu efektif atau enggaknya. Oke, boleh. Terima kasih Rida. Ada lagi yang mau menambahkan?
Mungkin saya mau nambahin, Bu. Oke, Diki. Mungkin meminimalisir kesalahan atau error di sebuah data sih, Bu. Oke, ya betul, Diki ya. Itu lebih tepatnya di sana. Jadi meminimalisir error dan itu berimbas pada meningkatkan presisi kesimpulan. Ya, jadi kalau presisinya tinggi itu errornya minim, teman-teman. Ya, kalian ingat tidak, presisi itu kalau digambarkan oleh satu dart gitu ya, papan dart. Ya, ini nggak ada slide kosongnya. Saya mau gambar. Oke, kita. Nah, jadi kalau kita berbicara papan dart gitu ya. Kalau berbicara titik tengah ini, kita berbicara akurasi ya. Jadi si panah itu tepat atau tidak ke dalam jaraknya dengan si titik pusat itu kita berbicara akurasi. Tapi kalau kita berbicara presisi misalnya ya, saya tidak tepat di tengah pun, tetapi ketika setiap melempar, saya itu selalu titiknya di sini nih. Berkali-kali titik saya jatuhnya di sini terus. Nah, dia presisinya tinggi, tetapi akurasinya rendah. Paham ya? Jadi di sini presisi ini kita berbicara ketika kita mengulang berkali-kali percobaan itu, nilainya itu hampir berdekatan. Ketika kita mau berbicara kesimpulan, maka kita harus yakin bahwa memang dari sekian kali percobaan itu nilainya berdekatan dan hampir sama begitu. Ya, kalau expected seperti itu. Ya, jadi kalau kita semakin dekat nilai satu sama lain kan jaraknya kecil-kecil ya kalau kalian lihat di sini. Errornya kecil sehingga berimbas pada presisinya yang meningkat begitu. Itulah kenapa kita butuh yang namanya ulangan. Dan pengacakan nanti teman-teman belajar bahwa dalam suatu unit percobaan, misalnya tadi kita berbicara varietas jagung begitu ya, maka jagung yang ditempatkan di petak 1, 2, 3, dan seterusnya ini adalah benih-benih yang harus homogen dan dia dipilih secara acak untuk ditempatkan di sini ataupun nanti di sini sekalipun benih jagung ya. Apalagi individu atau hal lainnya gitu ya. Jadi harus dipilih secara acak gitu. Itu untuk juga faktor generalisasi ke populasi gitu. Artinya semua unit percobaannya itu atau unit amatannya itu ya itu punya kesempatan yang sama atau peluang yang sama untuk dipilih gitu di dalam percobaannya. Ya, jadi tadi jawabannya sudah baik-baik semuanya ya, semoga bisa menggambarkan kemampuan kalian dalam memahami materi yang pertama ini. Sejauh ini ya, apakah semakin bersemangat untuk belajar rancok? Lebih mudah kan daripada StatMat kelihatannya betul tidak? Kelihatannya ya, Bu. Kelihatan. Ya kan Insya pertama kali Allah. pasti lihat dulu. Betul Anida. Ya, semoga Anida lebih sering maju nanti di mata kuliah rancop ya. Amin. Iya, bertahan, berifah ya. Semoga di sini tidak ada lagi mahasiswa yang ujiannya itu hanya bengong saja nanti ya. Insya Allah teman-teman bisa asalkan berlatih ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, pertemuan pertama cukup ya. Ibu Oke. mau Ibu. Oke, Dinda, iya silakan. Ibu nanti PPT-nya di-share ulang nggak, Bu? Ya, boleh nanti di-share ya. Ya, kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ini ada 32, berarti mahasiswa 30 ya. Saya di Siakat tadi download ini namanya, teman-teman. 25. Jadi nanti bagi teman-teman yang masih ada waktu untuk betal tambah ya, silakan. Perubahan itu wajar ya, mau nanti berkurang atau bertambah, yang pasti minimal 10 orang untuk syarat kelas itu dibuka. Oke. Nanti PT-nya saya share beserta RPS yang tadi sudah saya sampaikan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, oke, ini pertemuan pertama, jadi teman-teman sisanya bisa belajar secara mandiri. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di grup WhatsApp seperti biasa. Oke, mungkin cukup dari saya. Boleh ada yang ingin ditambahkan? Ya, cukup Ibu. Cukup, boleh? Oke, baik. Oke, teman-teman, ini pengantar dari saya untuk kelas rancangan percobaan. Untuk pertemuan 2 selanjutnya sampai dengan UTS, teman-teman akan belajar bersama Bu Ola. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya Bu Ola. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ini kok Amanda Kiki Lestari
gambarnya bukan Amanda ini, Aksal. Coba suaranya Aksal. Amanda, kamu di mana? Halo Aksal, Bu, iya Bu. ngapain? Tadi ikut Manda, ikut kelas Bu. Satu PKM kita, satu tempat sekolah. Oh gitu. Mana Iya. Amandanya? Nih Manda nih. Sumpah dipanggilin kan. Beneran, beneran. Amanda sedang PKM. Iya Bu, saya angkatan 21 Bu. Oh gitu. Jadi sekarang full di sekolah ya? Iya Bu. Oh oke. Nah ini berarti macam-macam ya. Ada yang PKM, ada yang Casio. Ya, jadi apa namanya? Mungkin kalau luring, ya silakan boleh nanti ya diatur melihat kondisi mahasiswanya. Kayaknya ini agak susah untuk luring secara full tim begitu. Iya, Aksal, terima kasih. Kalau gitu titip Amanda di sana ya. Pastikan dia mengikuti perkuliahan kalau sedang mengambil rancop. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ya, Korin. sama-sama. Izin live ya.